Halo, oke, kali ini saya akan menjelaskan gimana sih cara persiapannya untuk mendeploy. Nah, nanti kita akan belajar dulu nih untuk membuat sebuah Docker. Nanti Docker ini bermanfaat untuk membantu kita pembuatan deploy ya, teman-teman. Oke, di sini kemarin kita udah belajar tentang gimana cara yang membuat backend, terus front end-nya, lalu menyambungkannya dengan Postgre ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat review ulang ya, gimana sih cara membuat hal itu. Jadi di sini kita ada backend-nya. Backend-nya itu kita menggunakan namanya um, Flask ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, sorry. Setelah Flask, kita juga ada namanya Postgre. Nah, Postgre ini adalah membuat sebuah database, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengakses nih di sini untuk database-nya. Oke. Kemudian kita coba bedah satu-satu dulu ya. Kita mulai dari backend-nya. Dan di sini teman-teman, di sini itu kita menggunakan Fast API. Nah, di sini kita melakukan prediksi. Di sini nanti akan menjadi backend. Nah, di sini teman-teman, ada namanya con. Ini merupakan penghubung antara backend dengan database ya. Nah, OS environment ini apa? DB host dan lain sebagainya. Ini tuh environment yang ada di backend ya teman-teman. Ini adalah informannya. Di sini teman-teman harus buat DP hostnya berapa, portnya 5432 adalah port dari database. Lalu DB name adalah suatu table, nama tabelnya, terus my user. Lalu user kita, ini terserah ya teman-teman buatnya, passwordnya juga terserah. Nah, pastikan teman-teman setelah membuat sebuah environment, teman-teman harus juga buat environment pada SQL ya, di sini. Nah, ini tuh harus sama ya teman-teman. Kenapa sih kok kita harus buat suatu environment? Nah, environment itu suatu apa ya? Suatu pembuat lingkungan di mana lingkungannya itu sudah menjadi satu gitu atau satu kesatuan. Nah, gunanya nanti teman-teman ketika melakukan deploy itu harus di satu lingkungan yang sama dan agar terpastikan kalau lingkungan itu sama kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada namanya gitignore ya. Gitignore ini nanti ketika kita kirim ke GitHub, di situ itu kita harus mengignore suatu environment yang kita buat. Kenapa? Nah, kita tapi hari ini nggak sampai situ ya teman-teman. Di situ tujuannya agar tidak terketahui environment ke banyak orang gitu atau ke publik. Kayak kita mencegah suatu hacker sih sebenarnya kayak gitu. Kemudian teman-teman kita bisa lihat ya, kalau codingan ini sebenarnya mirip-mirip sama yang kemarin. Jadi saya skip aja, kita nggak terlalu bahas di sini ya, tapi kita lebih banyak ke Dockernya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini itu create table, ini sama ya, dengan punyanya init database. Nah, ini database sama kayak di SQL seperti biasanya. Lalu teman-teman kasih nih di sini. Ini adalah tempat untuk penambahan suatu data dimasukkan ke dalam database nantinya seperti itu. Dan yang di bawah ini adalah template. Template-nya ini adalah suatu data, suatu front end. Jadi kita konekkan nih front end-nya itu menggunakan HTML ya teman-teman. Nah kita pakai HTML dikonekkan dengan Python seperti itu. Kalau ini juga sama kayak kemarin ya. Jadi kita nggak usah bahas lebih lanjut. Oke, kita udah buat suatu API, lalu kita buat juga nih front end-nya. Nah, front end-nya ini simple ya, teman-teman. Di sini ada CSS-nya udah jadi satu, lalu di sini ada HTML-nya, code HTML, kemudian di sini ada pengkoneksian menggunakan JavaScript ya. Jadi kita koneksi berdasarkan post predict ya. Ini teman-teman harus memberikan alamat sesuai dengan backend yang kita buat sebelumnya. Ini adalah predict metodenya post. Coba kita lihat di API.
Oke, ini adalah predict post ya. Nah, ini tuh hanya menunjukkan kepada code di Python seperti itu. Agar ketika kita coba kita lihat ya. Nah, jadi ketika kita submit nanti itu akan terkoneksi langsung dengan API kita seperti itu. Oke, simple ya teman-teman. Kita nggak terlalu lebih bahas menjelaskan code-nya, tapi kita akan lebih fokus ke cara pembuatan Docker. Oke, kita udah semua jadi di sini aku buat backend yang berisi API, lalu HTML. Kemudian yang Postgres adalah berisi tentang database seperti itu. Nice. Selanjutnya adalah kita akan melihat pembuatan Dockernya ya. Nah, di suatu backend, kita harus buat ya teman-teman Docker file-nya itu seperti apa. Kalau di sini kita menggunakan from Python, karena kita menggunakan pemrograman Python, lalu copy, kita akan mengcopy suatu data yang ada di dalam backend ya. Workflow-nya juga work directory, lalu kita install requirements. Ingat ya, kalau di Docker, itu kan kita nggak punya lingkungan seperti di VS Code. Nah, kalau misalnya di VS Code, teman-teman awal itu menginstal suatu modul kan pasti ada ya. Kalau misalnya di Docker itu juga kita perlu buat instalan itu juga seperti itu. Nah, pip install r itu directory, lalu requirement.txt ini yang mana? Itu yang ini ya, requirement.txt. Nah, jadi kita menginstal PSAPA, UPCon, dan lain sebagainya. Ini tuh apa sih? Sebenarnya itu sesuai dengan nama-nama modul di atas ini ya, teman-teman. Nah, ini yang harus kita install. Kenapa? Ya, ternyata kita akan menjalankan suatu environment. Environment-nya itu adalah Docker. Nah, di situ, teman-teman, perlu nih harus terinstall juga. Seperti itu. Oke. Sip, setelah sudah, terus expose. Expose ini adalah nama port ya, teman-teman ya. Jadi nanti itu akan berjalan di port 8000. Seperti itu. Lalu di sini ada CMD atau comment. Nah, komen ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman menjalankan seperti biasa ya, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, itu kan UVCon, API, terus lalala, gitu kan. Nah, tapi kalau di sini kita nggak usah melakukan hal itu, karena udah kita tulis di sini, di Docker file ini. Nah, oke, sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum ada Docker file, teman-teman bisa download di sini ya. Di extension, terus tulis saja di sini Docker. Oke, kita lihat. Nah, di sini teman-teman harus install ya, agar punya file atau ekstensi dari Docker seperti itu. Sip. Lanjut kita udah buat nih Docker file di sini. Lalu Docker file ini apa sih? Sebenarnya Docker file itu pembuatan suatu image. Jadi di Docker itu ada namanya image. Image itu untuk menjalankan satu perintah atau satu file aja. Nah, kalau yang terakhir adalah kita pembuat namanya Docker Compose ya. Nah, Docker Compose ini buat apa? Docker Compose ini, Docker Compose ini adalah mengkoneksikan antara port satu dan port yang lainnya. Nah, ini kita ada namanya port 8000 ya. Ini adalah portnya backend. Kemudian kita ada namanya DB. Oke, sorry, aku jelaskan dari versi adalah version kita. Service ini adalah layanan yang akan kita lakukan itu apa aja. Sini kita service-nya adalah backend. Terus di sini teman-teman langsung ada pemberian nama image-nya ya. Jadi ketika kita menjalankan Docker Compose, itu ada image-nya seperti itu. Lalu kita build-nya di mana? Di backend ya. Lalu untuk setelah kita membuat image, kita membuat namanya container, teman-teman. Nah, container ini nanti yang akan di-push ke dalam server, seperti itu.
Oke, nama kontennya seperti ini. Lalu kita harus tentukan portnya berapa ya. Nah, di sini ada volumes, teman-teman. Volumes ini adalah peletakan file yang ada di Docker nanti. Oke. Nah, di sini ada network. Network ini apa? Network ini adalah penghubung antar antar DB dan backend. Kita coba lihat ya. Network. Network itu seperti apa sih? Network Docker. Oke. Network itu ibaratnya kalau zaman dulu ya, teman-teman. Zaman dulu kan kita masih menggunakan LAN. LAN. Nah, Docker network itu seperti LAN, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kabel-kabel banyak itu kita harus selaras. Kalau misalnya ini diletakkan di A, berarti itu di A, seperti itu. Jadi harus tersambung dengan A dan B, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah depends on. Depends on ini apa? Depends on adalah ketika backend ini mau jalan, itu harus bergantung dari DB. Jadi DB-nya ini Postgre atau database-nya ya. Jadi harus terkoneksi seperti itu. Terus yang terakhir adalah env file. Env file-nya adalah informant yang kita buat. Jadi kita harus memastikan informantnya itu sama ya, agar bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kalau misalnya yang DB, service kedua DB itu sama aja ya, teman-teman. Lalu network ya, ada di sini network. Network ini apa? Yaitu network mengkoneksikan antara kedua service. Nah, di sini kita kan namanya main network ya. Terus kita menghubungnya berdasarkan apa? Berdasarkan bridge ya. Coba kita lihat bridge. Oke. Okay. Oke, okay. Bridge network. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bridge adalah menghubungkan satu kesamaan. Jadi kayak sebuah alat yang digunakan untuk membuat segmen atau memperluas suatu jaringan. Jadi itu kita lihat network device that create a single aggregate network from multiple communication. Jadi bisa melakukan multiple communication or network segments. This function is called network bridging. Seperti itu ya. Jadi kayak bisa um, melakukan komunikasi dua arah. Seperti itu, bridge. Apakah ada yang lain? Ada ya teman-teman ya. Ada beberapa uh, suat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi kita menggunakan bridge ya karena kita perlu nih mengkoneksikan dua arah ini seperti itu. Oke, di sini coba kita ubah ya. Di sini kan ada alamatnya. Kita coba aja alamatnya itu jangan di MLOps tapi di YouTube ya. Kita ubah dulu di YouTube. Kemudian MLOps juga di YouTube. Oke, nah ini sudah jadi semuanya. Oke, kalau misalnya teman-teman belum download Docker, teman-teman download aja di sini ya. Docker, terus pilih ke Docker Desktop. Nah, di sini teman-teman download aja di sini. Teman-teman harus create akun dulu karena Docker itu perlu mengotiskan data teman-teman seperti itu. Ini download dulu ya. Nah, sebelum kita menjalankan hal itu, kita buka Dockernya dulu, Docker Desktop teman-teman. Oke, kita tunggu.
Nah, ini udah kebuka ya. Nah, di sini ada tombol sign in, teman-teman. Di sini teman-teman wajib ya menyambungkan. Lalu di sini juga teman-teman harus terkoneksi terlebih dahulu atau ada internetnya ya, agar bisa menjalankan Docker ini. Oke, kita coba langsung ya teman-teman di image build minty backend latest ini harus sesuai dengan nama yang udah kita buat di Compose ya teman-teman. Jadi di sini ada titik. Titik itu yang artinya kita akan membuat suatu image dalam pada semua file ya. File yang ada di dalam backend seperti itu teman-teman. Jadi kita jalankan aja. Nah di sini tuh prosesnya cukup lama ya. Oh, oke. Kalau awal-awal itu cukup lama teman-teman kalau misalnya teman-teman belum melakukan. Nah, ini aku udah pernah melakukan. Efeknya apa? Di sini teman-teman harus install requirement-nya dulu sih sebenarnya. Tapi di sini aku udah install ya, jadi udah terkoneksi. Nah, kita cek ya, teman-teman. Docker image-nya, apakah udah jadi? Nah, di sini udah jadi ya, teman-teman, untuk Docker image-nya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita harus menjalankan Docker Compose kita ya. Di sini ada nama Docker Compose kita. Kita karena tempatnya adalah di luar ya, bukan di backend. Kita keluar aja. cd Docker Compose. Kita langsung aja lihat di atas. Ya, Docker Compose Scripted Build. Lalu detach ya. Detach ini apa? Detach itu biar bisa melihat apakah um, Docker kita itu bermasalah atau enggak ya. Nah, kita jalankan aja. Nah, ini kita pooling ya untuk database-nya. Ini waktunya cukup lama, teman-teman. Oke, ini udah selesai, teman-teman, untuk pembuatan kontainernya. Nah, ini cukup panjang banget, teman-teman, dan cukup lama. Jadi, sabar aja, teman-teman, ketika proses ini. Oke, kita cek dulu Docker image-nya. Oke, sebenarnya teman-teman nggak perlu buat hal tadi sih teman-teman. Tadi kan kita buat image-nya satu persatu. Nah, sebenarnya kita udah di backup sama namanya container teman-teman. Nah, di sini ada backend, nah di sini ada Postgres ya, karena kita men-container dua hal. Ini ya di service ini, seperti itu. Kita lihat di Docker PS. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ada dua hal yang udah berjalan ya. Tapi kita ingin memastikan apakah dua hal ini tuh bermasalah atau tidak ya. Pakai Docker PS all ya. Nah ini teman-teman. Di sini nggak ada permasalahan ya. Biasanya kalau ada permasalahan tuh tulisannya exit. Nah kalau udah exit, teman-teman bisa cek seperti ini ya. Logs-nya itu ada masalah apa. Ini Docker logs, terus kita tulis nama kontainernya. Di sini kontainernya adalah backend ya. Contohnya ada backend sama Postgres. Kita cek. Oke, di sini nggak ada masalah ya. Kalau misalnya ada masalah itu akan ada tulisannya. Tapi di sini udah start server process. Oke, ini udah jadi. Kita cek ya ke kontainer. Nah, kalau image, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita udah jadi. Lalu kontainer, kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita udah lihat bahwa database-nya udah bisa jalan. Terus backend-nya udah bisa jalan. Kita buka aja di sini. Portnya 8000. Ini terkoneksi ke localhost. Nah, kalau seperti ini berarti udah benar ya teman-teman. Kita cek ke API-nya.
Kita ke Swaggers dulu ya. Ke Swaggers. Ke Docs. Nah, kita masuk ke dalam API-nya, teman-teman. Oke, udah jalan ya, teman-teman, di sini. Nah, di sini ada app sama predict. Nah, di sini untuk UI-nya kita pakai app ya. Begitu. Tapi kita nggak coba testingnya di API, kita coba di API aja. Berarti kita masuk ke localhost app ya, teman-teman. App ini apa? Kita coba back lagi ke backend. Nah, yang volume tadi itu udah masuk di sini ya, teman-teman. Kita masuk ke backend, kita lihat app ya. Berarti add app. Oh, ini. Oke, ini ya. Jadi kita menggunakan get, yang artinya adalah kita mengambil interface dari HTML-nya. Namanya app.html, sesuai ya di sini. Sesuai di template ini namanya app.html. Oke, kita langsung buka aja teman-teman ke dalam app kita. Nah, udah masuk ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan HTML kita teman-teman. Di sini teman-teman tulis aja, terserah tulis apa. Terus channelnya mungkin 10, kreditnya iya, ada 100. Kita prediksi ya teman-teman. Nah, prediksinya ada 0 ya, udah muncul di sini. Kita mau cek apakah udah benar masuk database atau belum ya teman-teman. Kita mau cek caranya adalah PSQL, menu, namanya adalah user, my user ya. Ini sesuai dengan inform yang kita buat. Kita bisa lihat di sini. Ini ya, my user. Terus di database-nya apa? Workcase by ya. Workcase by. Oke, kita akan masuk ke dalam database-nya, teman-teman. Oke, sepertinya error. Nah, kita coba history dulu ya, untuk melihat yang sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di history itu pernah ngapain aja ya. Di sini bisa kita cari untuk SQL ya, PSQL, PSQL, PSQL. Oh, sorry, kita execute dulu ya, teman-teman. Kita execute. Apa yang kata execute? Berarti kita execute apa yang teman-teman? Yaitu init ya. Kita execute initnya. Berarti ini namanya adalah init. Nama filenya ya. Lalu PSQL Postgre. Ini bukan Postgre, kita namanya adalah my user ya. Jalankan. Hmm. It's not running. Oke, kita ubah lagi ke execute.
Oh, sorry. Kita execute-nya di sini ya, teman-teman ya. Execute it db container adalah kontainer yang kita buat sebelumnya ya. Kita masuk ke SQL yang ada di kontainer kita. Ini agak lama, teman-teman, laptop saya. Kemungkinan karena menjalankan banyak hal ya. Jadi agak cukup lemot. Nah, ini kita udah masuk ya, teman-teman. Masuk. Nah, sekarang kita masuk ke PSQL. User, my user, di nama dapelnya purchase by. Oh, oke. Ini pakai U-nya gede. Nah, kita udah masuk ya ke tabelnya purchase by. Kita cek select all from ini seperti SQL biasa ya. Select all from apa? Purchase by. Oh my god. Kurang titik koma, teman-teman. From purchase by. Select. Oke, sorry. Kita salah lagi. From purchase by. Oh, purchase by is the depend. Sepertinya kita tipu ya. Select all from. Oke, ya udah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya harusnya bisa sih. Cuman I don't know kenapa. Biar nggak panjang-panjang. Jadi itu ya teman-teman. Oke, sekian dari video ini. Jadi teman-teman ngerti ini cara mengkoneksikan database, terus API, lalu HTML teman-teman masuk ke dalam Docker. Nah, setelah Docker nanti kita coba untuk push ke GitHub ya teman-teman. Tujuannya apa? Kita di situ akan buat CI/CD, kita akan lakukan testing, kemudian kita lakukan development, kemudian kita akan masuk ke cloud. Nah, di sini nanti kita akan coba pakai Google Cloud ya. Oke, itu aja video dari kali ini. Thank you teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Stay tune untuk next video.